Selamat siang, kali ini saya akan presentasikan tentang penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Latar belakangnya itu diatur dalam PMK nomor 83 tahun 2024 bahwa sistem pengendalian intern di lingkungan kementerian dilakukan dengan pendekatan model 3 lini terintegrasi untuk mengelompokkan fungsi-fungsi penting organisasi dalam pengendalian intern dan pengelolaan risiko menjadi 3 lini peran. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan yang kedua, bagaimana implementasi penilaian pengendalian internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu pertama, untuk mengetahui metode, nilai, dan tujuan penerapan pengendalian internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan tujuan keduanya untuk memahami tentang implementasi penilaian pengendalian internal atas laporan keuangan di Kementerian Keuangan. Pertama, kita langsung ke definisi dulu, bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan kementerian melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan model 3 lini terintegrasi itu, yang pertama, pada tingkat penjabat manajerial dan non-manajerial, kedua, unit kepatuhan internal, dan yang ketiga, inspektorat jenderal. Tujuannya itu, pertama, untuk mengantisipasi dan mendeteksi risiko dengan lebih tepat. Yang kedua, melakukan tindakan korektif atas setiap permasalahan dan pelanggaran yang terjadi secara cepat dan tepat. Dan yang ketiga, merespon perubahan lingkungan, arahan pimpinan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Nilai-nilainya ada 5, yaitu antisipatif, detektif, responsif, adaptif, dan terintegrasi. Langsung saja kita ke implementasinya. Implementasi penilaian pengendalian intern tersebut pada dasarnya untuk melakukan penilaian atas keandalan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam konsep unit vertikal. Penilaian dilakukan terhadap pengendalian intern tingkat entitas, pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi, tingkat proses atau transaksi. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen. Meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetapi tetap memiliki keterbatasan, sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan memadai mengenai keadaan pelaporan keuangan. Jadi, pertamanya itu tim penilaian penyusunan menyampaikan laporan hasil penilaian pengendalian terhadap pelaporan keuangan kepada pimpinan entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan, serta tim penilai di atasnya secara berjenjang. Laporan hasil penilaian pengendalian internal laporan keuangan tingkat eselon 1 disampaikan kepada pengawas intern pemerintah, APIP. Gambaran umumnya seperti ini, bahwa dari manajemen itu dari unit akuntansi dan juga tim penilai. Di unit akuntansi itu untuk penerapan PIPK-nya sendiri dan nanti untuk di laporan keuangan sendiri. Sedangkan tim penilai nanti membuat laporan hasil penilaian dan nanti evaluasi APIP yang nanti menghasilkan laporan hasil review, dan pada akhirnya dari manajemen dan APIP sendiri nanti ada statement of responsibility. Evaluasinya itu bagaimana sih sebenarnya, apa aja sih dari tujuan, waktu, teknik, dan unsur. Tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian dan tingkat proses atau transaksi. Waktunya itu minimal 2 tahun sekali ya. Kemudian tekniknya bisa dari review dokumen, wawancara, survei, dan observasi. Unsurnya itu terdiri dari 5, yaitu seperti biasa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kemudian dari hasil tersebut itu ada hasil EPT. Hasil EPT itu nanti didapatkan kesimpulan tingkat keandalan pengendalian atas tingkat entitas. Nanti ada kategorinya rendah, sedang, tinggi, dan juga dapat mempengaruhi jumlah sampel pengendalian implementasi. Temuannya bila ada faktor yang terjalankan skornya 0.
Setiap temuan skor 0 dilakukan penelitian lanjutan. Nanti dari hasilnya penelitian lanjutan ini akan ada hasilnya, yaitu tidak signifikan, signifikan, atau material. Kemudian tadi dari yang Putik juga model utama teknologi informasi dan komunikasi untuk meyakinkan keamanan, kestabilan, keadaan kinerja dari perangkat keras dan komputer serta SDM dan TIK yang berhubungan dengan sistem keuangan. Itu juga sama ya, nanti dari komponen yang yaitu manajemen risiko, perubahan, akses logika, rasionalitik, dan keberlangsungan layanan. Nanti jika ada tidak efektif temuan berarti tidak efektif. Jika ada tidak efektif maka akan dilanjutkan dengan penelitian dan akan menghasilkan hasil penelitian lanjutan. Kemudian pengajuan atribut. Atribut juga dilihat dari bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan pada suatu dokumen tercetak, pada elektronik, maupun pada suatu aplikasi. Tekniknya itu nanti dilihat review dokumen itu bisa dari sensus atau sampling. Nanti dari hasil tersebut bisa dihasilkan hasil patuh atau tidak patuh. Nah ini yang sensus ya, nanti kelengkapannya karena untuk praktek lebih lanjut. Kemudian ini sini ada alur penilaian PPK-nya itu. Jadi apa aja sebenarnya ya? Sebenarnya secara umum tadi kan udah jelasin. Cuma nanti secara garis besarnya keseluruhan gimana dari perencanaan dulu, kemudian penilaian tingkat entitas, penilaian tingkat proses transaksi, dan penilaian secara keseluruhan. Nanti ini rinciannya itu dari sini. Bahwa perencanaan itu dari pembentukan tim penilai, pembentukan ruang lingkup, persatuan materialitas, proses bisnis utama, pelaporan keuangan, dan penilaian risiko. Kemudian nanti tingkat entitas sama transaksi dan kayak tadi yang telah dijelaskan dan akan menghasilkan simpulan dan hasil penilaian kelemahan. Nah nanti dapat kesimpulannya bahwa kalau simpulannya itu bisa disimpulkan efektif atau efektif dengan pengecualian atau mengandung kelemahan material. Sedangkan kalau hasil penilaiannya nanti ada kelemahan tidak signifikan, kelemahan signifikan, atau kelemahan material. Itu ya, jadi kayak gitu. Nah, dari apa sih yang tadi bisa disebut kelemahan tidak signifikan, atau material? Kalau tidak signifikan itu pengaruhnya tidak material terhadap laporan keuangan. Sedangkan signifikan cukup material terhadap laporan keuangan. Sedangkan yang material itu berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Jadi salah sajinya kalau tidak signifikan itu kurang dari 0,1%, kalau signifikan 0,1 sampai 0,5%, dengan material lebih dari 0,5%. Nah, kemudian kalau simpulan tadi ada apa sih? Ada 3 ya, efektif dengan pengecualian, dan mengandung kelemahan material. Kalau efektif itu tidak ada kelemahan yang signifikan dan kelemahan material, sedangkan efektif dengan pengecualian itu terdapat satu atau lebih kelemahan signifikan. Jadi apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material. Sedangkan kalau simpulan yang mengandung kelemahan material, ia terdapat satu atau lebih kelemahan material dan terdapat gabungan kelemahan signifikan yang mengakibatkan kelemahan material. Sudah selesai. Terima kasih. Sekian dari saya presentasi terkait pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan.